Halo teman-teman, di video ini kita bakal bahas tips dan strategi cara menyusun rencana pengeluaran harian agar tidak boros, teman-teman. Jadi kita bakal menghitung untuk item-item pengeluaran, kemudian total pengeluaran per kategori. Di sini kan ada kategori makanan, belanja, fashion, komunikasi. Kemudian di sini ada total pengeluaran. Kemudian kita bisa filter atau melihat pengeluaran yang paling besar di bulan Maret sampai bulan April. Halo teman-teman, selamat datang di channel kumpulan tutorialku. Nah teman-teman, untuk video kita kali ini kita bakal membahas ini ya, tips dan strategi cara menyusun rencana pengeluaran harian agar tidak boros. Jadi sistemnya kayak gini teman-teman. Pertama-tama kita listkan dulu ya pengeluaran kita, misalkan periode per bulan teman-teman. Di sini ada periode per bulan ya. Ini ada kolom tanggal, kemudian keterangan. Nah diisi keterangan ini item ya, item pengeluaran kita selama 1 bulan. Kemudian jumlahnya dalam bentuk rupiah, kemudian kategorinya kita bikin juga makanan. Kategori makanan, belanja, tagihan, dan lainnya. Kenapa harus kita bikin kategori? Nanti kita bakal menghitung pengeluaran per kategori, teman-teman. Nanti kan kita listkan dulu, sistematisnya kayak gini. Kita listkan dulu kategorinya, nanti kita kelompokkan kategorinya di sini, teman-teman. Jadi, kita bisa melihat, teman-teman, kategori yang paling banyak kita keluarkan untuk bulanan, teman-teman, untuk pengeluaran di per bulan, bukan di bulannya ya, per bulannya. Jadi di sini kita bisa nanti melihat teman-teman item apa aja atau pengeluaran kita yang paling besar itu di bagian mana aja. Apakah makan, apakah beli pulsa, kemudian apakah bayar listrik, ataukah yang lainnya, teman-teman. Nanti kita ada sorting ya, kita sort itu datanya by pengeluaran terbesar ke terkecil. Jadi kita bisa apa ya, kayak menyusun teman-teman ya pengeluaran harian agar tidak boros. Nanti kan kayak gini teman-teman, kadang-kadang kan kita misalkan gaji berapa kemudian pengeluaran berapa, kadang-kadang lebih banyak pengeluaran dari pendapatan, dan itu tanpa kita sadari teman-teman. Makanya kita bikin kasih tutorialnya ya, tips dan strategi cara menyusun rencana pengeluaran harian agar tidak boros. Nah caranya kayak gini, teman-teman bikin dulu untuk kolom tabelnya ya. Teman-teman mungkin udah bisa untuk bikin tabel, atau teman-teman yang belum bisa bikin tabelnya, bikin kayak gini aja. Di sini kayak gini kan, per gini. Kemudian teman-teman masuk ke home. Di sini kan ada insert tabel nih, kayak gini teman-teman. Nah di sini all folder. Nah di sini diisi tanggal, kemudian kolom ini dikasih keterangan, kemudian sejumlah, kemudian kategori. Nah untuk bagian ini kan namanya merge and center teman-teman. Kita satu ini cara menyatukannya kayak gini teman-teman. Klik apa ya, kayak baris yang ingin disatukan, misalkan ini. Kemudian kita masuk ke menu home, kemudian di sini ada merge and center. Ini bisa juga. Nah, kalau mau merge and center lebih banyak kayak gini kita blok. Misalkan kita mau merge and center yang ini. Kita masuk ke home, kemudian di sini ada merge and center, klik di sini. Nah, pilih merge across kayak gini. Nah, di otomatis merge and center semua yang kita pilih. Kayak gitu teman-teman ya cara membuat tabelnya. Nah, untuk isi data tabelnya itu terserah teman-teman ya, terserah untuk itemnya apa aja. Misalkan mulai dari tanggal berapa, kemudian item apa aja. Nah, kalau ini kan versi tabelnya masih standar teman-teman. Nah, kita bikin ya versi tabelnya biar lebih menarik untuk dilihat. Nah, caranya blok kayak gini, semua data di tabelnya blok ya, blok di sini. Kemudian di keyboard kita tekan Ctrl T kayak gini. Nah, ini tetap dicentang ya, my table has header, klik OK kayak gini. Nah, untuk tampilan tabelnya lebih menarik teman-teman. Ini bisa kita bisa kita modifikasi untuk warnanya, itu terserah. Misalkan blok di sini. Kemudian kita tabel desain, di sini kan banyak banget nih jenis nih. Silakan dipilih untuk style tabelnya. Ini bisa dipilih teman-teman, sesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk jenis tabelnya kayak gini. Oke, ini yang pertama. Nah, yang kedua, kita bakal langsung mencari teman-teman ya, mencari untuk totalnya teman-teman, total pengeluaran baik itu item list item ini, kemudian item ini teman-teman ya. Misalkan pengeluaran kita sebulan di makanan itu berapa, kemudian di belanja berapa, untuk kategori tagihan berapa, passion ya kita belanja yang nggak perlu itu berapa, kemudian komunikasi, kayak komunikasi ini lebih kayak kuota teman-teman ya. Kayak gini lebih kotak, kemudian apa ya, kayak pulsa, nah kayak gitu. Jadi kita bakal mencari agar gini teman-teman, agar kita tidak boros ya, terlalu boros ya.
apalagi sampai besar pasak daripada tiang teman-teman. Jadi kita tiap bulannya nggak bisa nabung, bahkan menutupi kebutuhan pun kita harus ngutang teman-teman. Nah, kita harus punya manajemennya. Nah, dengan video ini kita bakal memberikan tutorial atau tips teman-teman ya, strategi menyusun rencana pengeluaran harian agar tidak boros. Nah, pertama-tama kita jumlahkan dulu teman-teman, kita jumlahkan dulu ya pengeluaran kita yang ini. Oh ya, lupa teman-teman, untuk membuat format kayak gini, format rupiah kayak gini, teman-teman blok datanya dulu. Kemudian kita masuk ke menu home, kita ke di sini teman-teman ya, ke custom, pilih accounting teman-teman. Yang ini ya, yang accounting ini. Maka otomatis nanti ada tulisan rupiah di awalnya. Oke, gitu teman-teman. Oke, kita jumlahkan dulu ya untuk pengeluaran, semua pengeluaran teman-teman. Ini kan itemnya ya, list itemnya, kemudian ini pengeluarannya, jumlah pengeluarannya kita jumlahkan dulu. Nah, untuk menjumlahkannya kita menggunakan rumus sum teman-teman. Caranya kayak gini. Di sini kita letakkan kursor di sini. Oke, di sini kita merge and center dulu. Kayak gini merge and centernya teman-teman. Di sini nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian kita kayak gini, di sini kita kasih sum sama dengan rumus sum, kita buka kurung di sini. Kemudian kita blok jumlah pengeluaran dari awal bulan sampai akhir bulan di sini. Kemudian kita kasih tutup kurung, kita enter. Nah, teman-teman, untuk total pengeluaran kita ya di satu bulan ini, anggap aja satu bulan ya, periode per bulan itu sekitar 4.140.000. Nah, gini teman-teman. Oke, nah kita bakal mencari teman-teman pengeluaran berdasarkan kategori kayak gini. Misalkan makanan berapa, kemudian di belanja berapa, di tagihannya juga berapa, pengeluaran di passion dan juga di pengeluaran di komunikasi. Nah, untuk mencari jumlah total pengeluaran per kategori kita menggunakan rumus sum if teman-teman. Kalau ini tadi kan rumus sum ya. Nah, untuk implikasi rumusnya kayak gini, kita kasih sama dengan di sini. Kemudian ketik sum. Oke, sebentar, ini kita ini aja deh di home biar rumusnya dari awal teman-teman, dari sini ya. Nah, misalkan kita klik di sini sum sama dengan sum, kita gedekan dulu apa? Ini sum, kemudian buka kurung. Sum if teman-teman ya, sum if, karena kan kita bakal mencari jumlah total dari beberapa kriteria. Sum if, buka kurung di sini. Kita blok teman-teman data ini ya, data kategori ini, karena kan yang kita mau cari itu makanan. Oke, di sini kita blok. Kemudian kita kasih titik koma. Nah, ingat teman-teman, enggak semua rumus itu titik koma ya, ada versi Excel itu yang pakai koma aja. Kemudian kasih kutip di atas, kita ketik makanan di sini, makanan. Kenapa makanan? Kita kan baru mencari ini teman-teman, mencari yang makanan ya, total pengeluaran kita di makanan. Kemudian titik ini, titik koma, kemudian kita blok teman-teman ya untuk jumlahnya, karena kita bakal mencari jumlah yang paling gede. Nah, sampai sini teman-teman ya, jangan sampai ini. Kalau yang bawah ini kan total, sampai sini. Kemudian kita kasih tutup kurung, kita enter. Nah, teman-teman, ini kita di sini aja deh, di tengah. Nah, untuk jumlah pengeluaran kita di makanan per bulan ini, teman-teman ya, per bulan Maret ini ya, Maret sampai April itu 51.500. Oke, di sini kita blok aja di sini, kemudian kita masuk ke home, kita bikin ke accounting lagi di sini. Nah, teman-teman ya, untuk pengeluaran kita di makanan itu sebesar ya 515.000, teman-teman. Nah, untuk belanja tagihan passion kita samakan ya untuk caranya. Di sini kita kasih sama dengan sum if di sini. Kemudian buka kurung, kita gedekan aja di sini. Di sini kita kasih sum if sama dengan sum if buka kurung, sama teman-teman ya, kita blok di sini di kategorinya. Kemudian kita kasih titik koma, kemudian tanda petik kayak gini, belanja kasih kayak gini. Kemudian titik koma kayak gini, kita blok di sini data jumlah teman-teman, di sini blok di sini, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, untuk belanja itu berapa ini? 1.050.000. Oke, di tagihan sama dengan sum if buka kurung, kita blok kategorinya di sini. Caranya sama teman-teman, tapi harus satu-satu kayak gini. Kemudian kita kasih titik koma di sini, tagihan di sini, kemudian titik koma. Kita blok di sini jumlahnya, kita blok semua sampai sini, kemudian tutup kurung, kita enter. Kemudian kita cari yang passion sama dengan sum if, kita buka kurung di sini, kemudian kita blok data kategori.
semuanya teman-teman, kategori, kemudian kita kasih titik koma tanda petik di sini passion kayak ini ya. Kita kasih tutup, kemudian titik koma, di sini kita blok untuk jumlahnya sampai sini, kemudian kita kasih tutup kurung, kita enter. Nah, yang terakhir untuk komunikasi teman-teman sama dengan sum if. Kita buka kurung di sini, kita blok data kategorinya teman-teman di sini. Kemudian kita kasih titik koma di sini komunikasi. Ini teman-teman, kemudian titik koma. Kemudian kita blok jumlah kayak gini. Kita blok jumlah di seperti ini ya. Kemudian kita kasih tutup kurung, kita enter. Nah, teman-teman udah ketahuan ya, untuk pengeluaran per kategorinya udah dapat teman-teman, belanja. Oke, di makanan, kemudian belanja, tagihan, passion, komunikasi. Nah, ini sudah dapat teman-teman untuk total pengeluaran per kategori. Nah, kalau ini kan total penjumlahan semuanya teman-teman. Kalau ini kan total pengeluaran per kategori. Nah, teman-teman, dari data ini kita bisa mengetahui ya pengeluaran yang paling besar sampai pengeluaran terkecil. Nah, kita bisa sorting sebenarnya di sini karena ada fasilitas untuk sortingnya. Nah, untuk sortingnya kita hapus dulu yang ini karena ini kan total teman-teman ya. Ini kan total, dia nggak termasuk. Oke, kita hapus. Nah, misalkan kita mau melihat jumlah pengeluaran paling besar kita di bagian mana dalam periode 1 bulan ini. Nah, caranya kayak gini, klik di sini ada filter, kemudian pilih yang ini, yang short, large, to smallest di sini. Nah, ini kan dia mengurutkan teman-teman dari pengeluaran terbesar sampai terkecil. Jadi kita tahu ya untuk pengeluaran paling besar kita itu dibeli baju. Nah, di sini teman-teman ya, beli baju baru itu 300.000. Kemudian beli baju ya rata-rata 300.000 untuk beli bajunya. Kemudian ada bayar listrik 200.000. Nah, jadi kita bisa memanajemen teman-teman ya untuk beli baju misalkan di sini dikurangi atau ditambahkan untuk di bagian ini makan siang ditambahkan, kemudian jumlah beli baju baru dikurangkan. Nah, kita bisa manajemen teman-teman agar tidak boros ya. Jadi kita bisa menyusun rencana pengeluaran agar tidak boros. Demikian ya untuk video kita kali ini, tips dan strategi cara menyusun rencana pengeluaran harian agar tidak boros. Nah, jika ada tutorial yang ingin dibahas, terutama tentang Excel teman-teman, silakan komentar di kolom videonya ya. Nah, untuk teman-teman yang suka dengan video ini, mohon di like, di subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman agar ketika kita ngupload video baru, nanti ada notifikasi di handphonenya. Oke teman-teman, see you next time.